Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaifa halukum anak-anak soleh solehah? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian semuanya dimanapun kalian berada. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini Guru Berkisah bersama Ustadz Andre. Kali ini Ustadz akan bercerita tentang seorang sahabat yang sangat luar biasa. Sahabat ini perannya sangat besar terhadap perkembangan Al-Quran, yang mana zaman dulu tidak ada pembukuan Al-Quran, jadi Al-Quran hanya dihafalkan oleh kalangan para sahabat. Sekarang kita bisa membaca Al-Quran di dalam mushaf, dalam lembaran-lembaran karena berkat jasa beliau. Siapakah beliau? Yaitu Zaid bin Thabit, atau yang dikenal dengan pena Rasulullah SAW. Jadi anak-anak, kisah teladan Zaid bin Thabit menyajikan kisah menarik bagaimana seorang Zaid begitu ingin dekat dengan Rasulullah berkat anugerah yang diberikan kepadanya, yaitu kecerdasan. Maka Zaid berhasil memikat Rasulullah untuk menjadikannya sebagai sekretaris dengan syarat terlebih dahulu belajar bahasa Ibrani, atau bahasanya orang-orang Yahudi, anak-anak. Karena saat itu orang-orang Yahudi seringkali berkirim surat kepada Nabi, tapi Nabi Muhammad tidak bisa memahami bahasa Ibrani. Nabi Muhammad khawatir. Jadi orang-orang Yahudi tadi mengirimkan pesan-pesan rahasia ataupun menipu Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad juga tidak bisa berbahasa Ibrani, tidak bisa berbahasa Yahudi. Begitupun orang-orang Yahudi, mereka tidak bisa berbahasa Arab. Maka dari itu Rasulullah memerintahkan Zaid untuk belajar bahasa Ibrani. Nah, anak-anak, selain kisah tersebut, Zaid juga memiliki keutamaan dan tugas mulia. Tugas mulia ini menjadikannya Al-Quran berkumpul dan tidak hilang karena wafatnya para hafid atau wafatnya para penghafal Al-Quran. Saking mulianya, kisah Zaid ini bisa dijadikan teladan karena kecerdasannya itu digunakan dengan baik. Tidak hanya digunakan pribadi, namun dimanfaatkan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang buntu. Maka dari itu, berikut di bawah ini kisah Zaid bin Thabit. Nah, mungkin dari kita sudah pernah mendengar anak-anak ya, nama Zaid bin Thabit, atau di antara kalian ada yang namanya Zaid. Nah, gitu ya. Nah, jadi anak-anak, kita harus kenal dulu nih sahabat Zaid bin Thabit. Nah, jadi Zaid bin Thabit adalah seorang yang diberi amanah untuk mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran pada zaman kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ia juga telah meriwayatkan 92 hadis dari Nabi Muhammad. 5 di antaranya telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selain itu, Imam Bukhari juga meriwayatkan 4 hadis yang lain yang bersumber dari Zaid bin Thabit. Sementara Imam Muslim juga meriwayatkan 1 hadis yang bersumberkan dari Zaid bin Thabit. Kemudian juga anak-anak, Zaid bin Thabit ini beliau memiliki keahlian yaitu di bidang ilmu waris. Jadi ilmu waris, ketika ada seorang meninggal, kemudian seseorang tadi memiliki harta, kan hartanya harus diwariskan kepada anak cucunya. Nah, permasalahan ini seringkali muncul karena anak cucunya biasanya meminta bagian yang lebih. Misalkan ada orang meninggal, ya kan, kemudian dia mempunyai 1 rumah. Nah, 1 rumah ini biasanya ketika dijual akan dibagikan kepada 2 anak. Misalkan orang ini meninggal, dia punya 2 anak. Kedua anak ini biasanya sering rebutan anak-anak untuk pembagian harta tersebut. Apalagi yang anaknya banyak, anaknya lebih dari 5 atau bahkan 8 atau bahkan 10, pasti akan ada rebutan. Maka dari itu, orang yang ahli ilmu waris atau ilmu faraid saat itu sangat-sangat dibutuhkan pada umat Islam. Pada masa Rasulullah pun beliau masih muda, umurnya tidak lebih dari 23 tahun ketika Rasulullah wafat. Kalian bayangkan anak, ketika Rasulullah wafat umur 63 tahun, umurnya Zaid saat itu masih 23 tahun ya. Masih muda. Ya, seumuran Ustadz Andre gitu ya. Tapi dia luar biasa anak-anak ya. Kecerdasannya itu sungguh luar biasa. Dia mampu mempelajari suatu hal dengan sangat cepat. Tanpa petunjuk dan rahmat Allah, seseorang tidak akan mampu menguasai suatu ilmu. Allah adalah zat pemilik ilmu. Dari sisinya, seluruh ilmu, pengetahuan, dan kecerdasan yang telah dianugerahkan kepada para umat manusia diturunkan. Nah, kita akan belajar nih bagaimana Zaid bin Thabit sewaktu kecil. Dalam sebuah kisah, setelah Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, seorang anak laki-laki dengan kecerdasan yang telah dianugerahkan bernama Zaid bin Thabit ingin senantiasa selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit pernah berusaha agar bisa bergabung dengan pasukan kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir. Namun dia tidak diperbolehkan bergabung karena masih kecil.
Zaid bin Tsabit lalu mencari cara lain. Karena saat itu anak-anak, Zaid bin Tsabit melihat Rasulullah bergabung dengan pasukan untuk melakukan perang Badar. Saat itu dipimpin oleh Rasulullah langsung ya. Nah, Zaid bin Tsabit saat itu umurnya belum sampai 12 tahun, tetapi dia sudah memegang pedang. Dan pedangnya itu panjangnya hampir sama dengan badannya. Jadi pedang itu masih kebesaran untuk Zaid ya. Karena umurnya masih 12 tahun. Mungkin kalau kita ya dia kelas 6 atau kelas 1 SMP itu ya. Dia sudah merayu Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku akan menjadi pelindungmu. Aku akan berperang bersamamu melawan orang-orang kafir. Izinkan aku melindungimu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah hanya tersenyum, mengelus kepala Zaid dan menyuruhnya untuk pulang. Zaid pun sedih anak-anak, karena dia ingin sekali bergabung dan mati syahid karena membela agama Allah. Tetapi Zaid tidak kekurangan ide. Akhirnya dia mempunyai ide bagaimana supaya selalu dekat dengan Nabi. Nah, dia akan menunjukkan pengetahuan luas yang dimiliki dan kecerdasannya kepada Rasulullah. Dengan ide yang dilakukannya itu, dia berharap akan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Nah, lambat laun Rasulullah mendengar kabar bahwa ada seorang anak laki-laki di Madinah yang cerdas dan hafal surat-surat di dalam Al-Quran. Rasulullah pun lantas memanggil Zaid untuk menghadap kepadanya. Nah, saat itu Rasulullah menguji Zaid dengan menyuruhnya membaca ayat-ayat yang telah dia hafal. Zaid bin Tsabit ternyata mampu membaca ayat-ayat yang dia hafal dengan sangat baik. Sampai Rasulullah pun kagum dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Zaid anak-anak. Setelah itu Rasulullah SAW meminta Zaid mempelajari bahasa Ibrani ya, yang tadi sudah Ustaz sampaikan di depan. Bahasa Ibrani adalah bahasa asli orang-orang Yahudi. Jadi bentuk tulisannya kayak gimana ya? Mungkin kalian bisa lihat ya tulisan bahasa Ibrani di Google. Jadi gitu. Kemudian dengan semangatnya Zaid memenuhi permintaan beliau. Ternyata tidak membutuhkan waktu lama Zaid dapat menguasai bahasa Ibrani, bahasanya orang-orang Yahudi. Bukan hanya bahasa tetapi juga tulisannya orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Berkat kecerdasannya ini Zaid pun diangkat sebagai sekretaris oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau di dalam beberapa riwayat anak-anak Rasulullah itu mempunyai 48 sekretaris ya. Tetapi yang paling masyhur, yang paling tersohor, yang paling cerdas adalah Zaid bin Tsabit, dan Zaid bin Tsabit adalah sekretarisnya yang paling muda. Nah, begitu. Kemudian bagaimana Zaid bin Tsabit perjuangannya ketika mengumpulkan mushaf? Nah, di dalam kisah Zaid bin Tsabit dalam peperangan melawan Musalamah, banyak hafid atau menghafal Al-Quran yang menjadi syuhada. Jadi zaman dulu anak-anak orang yang di dalam hatinya banyak menghafal Al-Quran, mereka ketika perang mereka meminta Rasulullah untuk bergabung di barisan paling depan. Kenapa? Karena mereka betul-betul tahu keutamaan menjadi seorang syuhada. Orang yang mati berperang di jalan Allah itu mereka tahu. Maka dari itu para hafid Al-Quran banyak sekali yang meninggal di medan perang. Nah, saat itu ini membuat kekhawatiran para khalifah. Nah, ketika banyak hafid Al-Quran yang meninggal, maka otomatis hafalan Al-Quran akan hilang anak-anak. Al-Quran nanti akan hilang dari muka bumi. Maka dari itu Khalifah Abu Bakar yang pertama kali memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan mushaf, jadi lembaran ayat-ayat. Karena saat itu Al-Quran belum dibuat buku seperti yang kita kenal sekarang. Al-Quran masih berbentuk mushaf atau lembaran-lembaran di daun kurma, di pelepah kurma, ataupun di kulit binatang. Jadi ditulis ngasal di mana-mana. Misalkan Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ditulis di mana? Ditulis di kulit binatang yang punya si A. Al-Baqarah ayat 6 1 sampai 10 ditulis di pelepah kurma yang punya si B, rumahnya di Mekah misalkan. Nah, seperti itu, jadi misah-misah anak-anak. Nah, kemudian Khalifah tadi kan memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan mushaf. Ketika mendengar perintah itu, Zaid pun berkata, "Wallahi, dengan nama Allah, jika Tuhan menyuruh hamba memindahkan gulung dari satu tempat ke tempat lain, itu tidak membebaniku sama sekali daripada mengumpulkan lembaran ayat-ayat Al-Quran." Bagaimana Tuhan sanggup memerintahkan hamba melakukan sesuatu yang Rasulullah sendiri pun tidak melakukannya? Kemudian Khalifah Abu Bakar pun menjelaskan tindakan ini terpaksa dilakukan demi menyelamatkan Al-Quran dari kehilangan. Lafadznya para penghafal Al-Quran akan menyebabkan hilangnya Al-Quran. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Zaid pun memutuskan untuk menemui penduduk Madinah yang memiliki mushaf dan mengumpulkan satu persatu lembaran Al-Quran dari mereka. Zaid pun kemudian menyalin dan menemui para hafid yang menghafal Al-Quran dalam hati mereka. Karena bantuan mereka, maka Zaid pun bisa mengumpulkan mushaf Al-Quran hingga ayat terakhir anak-anak. Dan Zaid bin Tsabit pun meninggal pada tahun 15 Hijriah atau 657 Masehi, kira-kira 1420 mungkin ya, 1420 tahun yang lalu.
Namun anak-anak ketahuilah, setelah Zaid menyelesaikan tugasnya, Zaid menyerahkan hasilnya kepada Abu Bakar. Beliau menyimpan kumpulan ayat Al-Quran itu hingga wafat. Kumpulan ayat Al-Quran itu dipindahkan ke rumah Umar dan berakhir di tangannya Hafsah binti Umar. Jadi Hafsah anaknya Umar ya. Sampai masa pemerintahan dipimpin oleh Utsman, sehingga pada zaman pemerintahan tersebut Al-Quran masih ada sampai sekarang karena jasa para hafidz dan ulama terdahulu. Nah, itu anak-anak ya. Maka dari itu kita sekarang bisa membaca Al-Quran karena peran para khalifah, kemudian peran Zaid bin Tsabit dan peran ulama-ulama terdahulu sabar mengumpulkan mushaf Al-Quran anak-anak. Nah, kita lanjut anak-anak ya. Sekarang kita akan membahas keutamaan Zaid bin Tsabit. Itu apa sih Ustaz keutamaannya? Nah, setelah kita mengetahui kisah Zaid bin Tsabit, kita tahu bahwa beliau telah dianugerahi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kecerdasan yang dimiliki tersebut, ia bisa menjadi sekretaris pribadi Rasulullah SAW. Zaid bin Tsabit tidak hanya tampil sebagai penerjemah, tetapi ia juga menjadi penulis wahyu. Bahkan bila wahyu telah turun anak-anak, maka Rasulullah pun memanggil Zaid. Ya Zaid, tulislah wahyu yang baru saja Allah turunkan kepadaku. Misalkan contohnya surah Ali Imran ayat 7 sampai ayat 10. Seperti itu anak. Lalu dibacakan kepadanya dan Zaid pun akan menulis yang Rasulullah baca. Karena itu Zaid bin Tsabit menulis Al-Quran sesuai dengan tuntunan Rasulullah secara bertahap dengan turunnya ayat. Alhasil dia menjadi orang kedua tempat umat Islam bertanya tentang Al-Quran sesudah yang pertama yaitu Rasulullah. Jadi Zaid bin Tsabit juga menjadi referensi umat Islam saat itu. Dia juga menjadi ketua kelompok yang telah ditugaskan menghimpun Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia pula yang menjadi ketua tim penyusunan mushaf pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian anak-anak, di antara keutamaan yang dilimpahkan Al-Quran terhadap Zaid bin Tsabit, dia pernah memberikan jalan keluar pada suatu jalan buntu yang membingungkan orang yang pandai pada hari Sakifah. Kaum muslimin juga pernah berbeda pendapat tentang pengganti Rasulullah sesudah beliau wafat. Siapa yang pantas untuk menggantikan Rasulullah ya? Nah, karena adanya perbedaan pendapat, hampir saja terjadi bencana di dalam kalangan kaum muslimin kala itu. Padahal jenazah Rasulullah pun masih terbaring dan belum dimakamkan, masih dikafani saat itu. Hanya kalimat-kalimat mutiara yang bergemerlapan dengan sinar Al-Quran yang sanggup mengubur bencana tersebut. Apa bencananya? Yaitu perseteruan di antara kaum muslimin dan para sahabat, dan menyinari jalan buntu dengan solusi. Karena saat itu solusi sangat-sangat dibutuhkan anak-anak. Karena saat itu semua orang berdebat siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW sepeninggal beliau. Maka Zaid pun mengeluarkan kalimat-kalimat dari mulutnya. Dia berkata di hadapan kaumnya, kan Zaid berasal dari kaum Ansor anak-anak ya. Zaid pun berkata anak-anak, sungguh kata-kata yang sangat-sangat indah. Wahai kaum Ansor, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah orang muhajirin, dari kaum muhajirin. Karena itu sepantasnya lah yang menjadi pengganti Rasulullah adalah orang muhajirin. Nah, jadi karena kita dari kaum Ansor, maka selayaknya kita tetap menjadi Ansor bagi kaum muhajirin. Kita tetap menjadi seorang penolong bagi kaum muhajirin anak-anak. Nah, saat itu Asy-Sya'bi bercerita, ada seorang ulama bernama Asy-Sya'bi ya, bercerita seusai menunaikan sholat jenazah, Zaid bin Tsabit mengambil keledainya. Ketika itu datanglah Ibnu Abbas serta merta mengambil kendali keledai tersebut agar dituntun olehnya. Namun Zaid berkata, lepaskanlah wahai sepupu Rasulullah. Bukannya melepaskan tali kekang, Ibnu Abbas malah menjawab, kami diperintahkan berlaku seperti ini kepada para ulama. Nah, mendengar kalimat itu, Zaid pun mencium tangan Ibnu Abbas dan Zaid berkata, beginilah kami disuruh berlaku terhadap keluarga Rasulullah. Jadi mereka saling menghormati anak-anak. Ibnu Abbas melepaskan talinya keledai supaya menghormati Zaid bin Tsabit karena beliau adalah ulama besar. Tetapi Zaid bin Tsabit malah sebaliknya juga menghormati Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas termasuk dari keluarga Rasulullah SAW. Jadi mereka saling menghormati anak-anak, tidak saling memandang rendah satu sama lain. Kemudian kita saat ini ditampakkan ya, ketika nilai seorang guru mulai mengalami penurunan di mata masyarakat, ilmu juga akan ikut diremehkan. Guru-guru sekarang diremehkan, ustadz-ustadz sekarang diremehkan, ya kan? Dakwah dihina. Nah, itu anak-anak, akibatnya masyarakat sendiri yang akan hancur. Meski ada sebagian guru dan pengajar yang tidak dapat dijadikan panutan, ya kan? Namun masyarakat tidak bisa menjadikan hal itu sebagai alasan untuk tidak hormat kepada mereka. Karena pada dasarnya guru itu adalah baik anak-anak. Saat ini di akhir zaman, salah satu tanda-tanda dicabutnya ilmu atau diangkatnya ilmu atau hilangnya ilmu adalah dengan banyak meninggalnya guru dan meninggalnya para ulama. Anak-anak sering ya, apalagi ulama sudah tua pasti dia akan meninggal, dan kaum muda mereka tidak tertarik untuk belajar ilmu. Maka saat itu ilmu sesungguhnya perlahan-lahan akan menghilang dari muka bumi ini dan kiamat akan semakin dekat. Nah, bagi anak-anak demikian dari Ustadz mohon maaf bila ada salah.
Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari Zaid bin Sabit. Nah, Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.